Halo, sekarang gue lagi di Toledo dan gue iseng aja sih sebenarnya bikin video life after graduation. Karena bulan ini itu pasti 1 tahun gue lulus dari Ilmu Ekonomi UI dan gue mau sharing aja sih sebenarnya bagaimana life after graduation, terutama hal-hal yang jarang banget di-share sama orang-orang. Buat yang belum kenal, gue Zidan. Basically after graduate gue memutuskan untuk menjadi full entrepreneur dan gue ngebangun Pejuang OSN serta Osbanas. Basically ini one stop solution untuk persiapan OSN lo. Dan ya sebenarnya ini video gue mau sharing aja sih sebenarnya apa yang gue pelajarin selama 1 tahun ke belakang. Dan gue rasa yang gue sharing gak khusus buat orang yang milih path sebagai entrepreneur, tapi juga banyak teman-teman fresh grad lain yang bakal relate sama cerita gue ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Yang pertama itu bakal banyak banget new emotions sih, new feelings. Ketika lo SMA, kuliah, lo tuh dikasih path yang jelas, kayak misinya tuh jelas, questnya tuh jelas. Tapi after you graduate, lo tuh bakal banyak dikasih waktu bersama diri lo sendiri. Dan disitulah banyak muncul new emotions. Salah satu yang gue rasakan gak recently banget sih, tapi ya after I graduate, itu adalah emosi fear. Gue ngebagi emosi fear itu berdasarkan penyebabnya, yaitu ada 4, gue singkatnya SUCA ya. Struggle, uncertainty, change, sama attention. Selama gue SMA dan kuliah, gue sering banget menghadapi fear dalam bentuk atau yang disebabkan oleh struggle dan attention. Tapi gue gak pernah ketemu the fear emotion yang disebabkan oleh uncertainty dan change. Dan setelah lo kuliah, lo bakal banyak banget ketemu fear yang disebabkan oleh 2 hal itu. Perasaan fear tuh kompleks banget sih menurut gue untuk dideskripsikan. Kayak certain part of your body tuh shaking, dan bahkan bisa juga kalau konteksnya di gue ya, perut lo tuh ikutan jadi sakit gitu loh. Habis itu lo juga pusing, dan ultimately lo tuh jadi susah ngelakuin apa-apa tuh, beneran butuh dorongan kayak big efforts lah untuk ngelakuin sesuatu. Dan gimana cara gue melawan fear? Sebenarnya gue masih belajar juga, tapi lo tuh bisa ngubah fear lo tuh jadi excitement. Karena ternyata fear sama excitement asalnya tuh sama, dari bagian otak yang sama. Gue juga masih belajar ya, jadi kalian coba, gue juga coba. Oke, pembelajaran yang kedua adalah you don't have to figure out everything, but you need to have a goal atau goals ya. Salah satu new feelings juga yang gue rasakan, dan ini feelings yang paling gue gak suka ya di antara other new feelings, adalah confused. Apa yang dilakukan sama orang-orang yang confused? Basically, mereka jadi gak ngelakuin apa-apa. Orang-orang yang confused itu nge-allocate waktunya untuk membunuh waktu. Jadi ada 3 alokasi waktu manusia. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan. Yang kedua, itu hal yang kita pilih untuk kita lakukan. Dan yang ketiga, kita mengalokasikan waktu untuk membunuh waktu. Jadi orang-orang yang confused, termasuk gue pada masanya. Bahkan gue juga sekarang masih berusaha untuk stick with my goal. Karena kadang-kadang tuh kita lupa gitu sama goal kita. Jadi penting banget untuk kita punya goal, biar kita gak ngealokasiin waktu kita untuk membunuh waktu, main sosial media misalnya, main game, atau dengerin musik. Well, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi lo tuh memilih untuk melakukan itu, bukan karena lo ingin membunuh waktu. Jadi penting banget buat punya goal. Dan goal ini sebenarnya juga bisa di-adjust later on. Lo tuh nggak harus bener-bener figure out everything. Oh, goal gue ini, nggak juga. Tapi lo harus punya goal, dan boleh lo ganti goalnya. Jadi pastiin lo tuh selalu punya goal, dan ingat, you don't need to figure out everything. Yang penting punya goal, dan lo bisa ganti goal lo kapan aja gitu. Karena punya quest, punya misi, punya goal, itu
penting banget after you graduate. Karena again, gak ada yang ngarahin lo, gak ada yang maksa lo untuk melakukan apapun. After you graduate, semua tanggung jawab, semua responsibility itu udah ada di tangan lo. Yang ketiga dan yang terakhir adalah journey lo baru dimulai. Gue suka banget nontonin live lesson dari orang-orang usia 30, 40, 50, bahkan setahu gue ada yang 60 juga. Di YouTube cari aja. Dan kalau lo pikir lagi, orang tua lo misalnya, usianya tuh bisa 50, 60, sedangkan kita yang baru graduate, yang baru in our early 20s itu udah ngerasa harus figure out everything. Sebenarnya rada lucu banget gak sih kalau dipikir-pikir. Cuman ya itu, gue paham banget sebenarnya karena di our 20s kita tuh pengen terlihat udah figure out everything, when actually kalau lo tonton video-video live lesson itu intinya adalah in your 20s itu adalah waktu untuk nge-build foundation. Jadi perbanyakin try out new things, perbanyakin gagal, perbanyak experience, pokoknya apapun yang sesuai sama apa yang lo inginkan di your 30s, your 40s. Jadi jangan ngerasa lo harus make it di usia 25, 20s itu untuk foundation lah intinya, gak untuk figure out everything. Udah sih sebenarnya itu aja, semoga bisa ngebantu juga buat teman-teman yang baru graduate. Kalau misalnya di sini ada teman-teman yang baru lulus juga, coba atau 1-2 tahun baru lulus, coba lo cerita gimana kehidupan lo after graduation. Jangan lupa subscribe. Gue kayak YouTuber jadi ya. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram gue. Dadah.